Hai Sobat Level Up, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang matematika. Materinya adalah lingkaran dalam dan juga lingkaran luar segitiga. Oke, sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe channel kami, boleh subscribe channel kami serta like video ini. Dan juga boleh berikan komentar-komentar bagi kami yang kiranya mungkin bisa membangun agar kami bisa menjadi lebih baik lagi. Dan juga sebelumnya kami minta maaf karena kami juga sempat vakum cukup lama untuk kemarin ini. Kiranya semoga kita bisa lebih rutin lagi dalam mengupload video-video pendidikan menyangkut tentang matematika, fisika, dan juga kimia. Oke, yuk kita mulai. Nah, dalam segitiga dan juga lingkaran luar segitiga, ada baiknya kita mengenal tentang segitiganya dulu nih. Kalau misalnya kita memberikan nama sisi-sisi segitiga, maksudnya saya tuh kayak gini nih. Misalnya ini kan ada A besar, berarti sisi segitiga pemberiannya itu dalam hal garis ini kita kasihnya di hadapannya si A besar. Jadi A kecil ada di sini nih, di hadapannya si A besar. Oke. Nah, kalau B besar ada di sini, berarti B kecil itu adanya di sini nih. Ya, jadi sepanjang garis AC ini dia namanya adalah B kecil. Oke. Lalu kalau C kecil berarti ada di hadapannya dia di sini. Bagaimana kalau segitiga dengan yang nama yang berbeda, misalnya DEF? Sama aja. Jika ini D besar berarti D kecilnya ada di sini. Jika ini E besar berarti E kecilnya ada di sini. Begitu juga F kecilnya ada di hadapannya F besar. Oke. Lalu yang berkaitan tentang lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga itu biasanya jari-jari. Jadi kita juga harus tahu jari-jari itu pastinya adanya dari pusat lingkaran sampai ke pinggirnya. Nah, ini jari-jarinya nih. Bisa juga dari pusat sampai sini ya, itu juga namanya sama juga jari-jari. Oke. Kalau lingkaran ini sama juga dari pusat sampai pinggir sini. Nah, itu jari-jari. Dari pusat sini sampai ke sini, ini juga itu namanya jari-jari. Oke, jadi sama aja, cuma cara menghitungnya nanti berbeda ya. Oke, cara menghitungnya itu kurang lebih bisa dilihat seperti ini ya. Rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga dan juga jari-jari lingkaran luar segitiga. Luas dibagi S untuk lingkaran dalam, dan juga ini bisa juga yang kalau misalnya lingkaran luar segitiga kan ini. Jadi dia pakai yang D kecil kali E kecil kali F kecil per 4 kali luas segitiga. Maksudnya gitu ya, luasnya itu luas segitiga. Nah, cara mencari luas segitiga, kalau misalnya dulu kita tahunya itu luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, ini ada lagi luas segitiga yang versi yang lain ya, dimana dia mengenalkan tentang yang S ini nih ya. Ini kan di sini ada S nih. Oke. Nah, S itu gimana sih cara nyarinya? Nah, S itu didapat dari setengah dari keliling segitiga. Oke, keliling segitiga ya itu gampang ya, tinggal kita nambahin aja. Panjang sini tambah panjang sini tambah panjang sini, itu udah dapat kelilingnya. Ini juga sama nih kelilingnya, berarti ini tambah ini tambah ini. Nah, itu juga dapat kelilingnya, D tambah E tambah F untuk segitiga yang bawah. Oke. Nah, lalu ini kan S. Bagaimana luas segitiga yang berkaitan sama S ini? Cara mencarinya, contohnya. Oke. Ini saya pakai contoh dengan segitiga yang atas aja ya, yang variabelnya A kecil, B kecil, sama C kecil. Nah, cara mencarinya adalah hasil S ini dimasukin dalam sini nih, S, lalu dikali sama S dikurang A kecil, dikaliin lagi sama S dikurang B kecil, dan terakhir S dikurang C kecil. Nah, itu kita kaliin semua lalu diakar dan itu dapat luasnya. Oke. Ya. Yuk. Kalau misalnya segitiga yang bawah berarti nanti ini S, yang ini S dikurang D, S dikurang E, yang ini S dikurang F. Ya, seperti itu kurang lebih cara pengerjaannya.
Oke, nah ini rumusnya, tinggal kita pakai. Bagaimana sih cara mengerjakan kalau misalnya dalam soal aslinya atau soal yang biasa dihadapi di buku kalian atau mungkin soal dari guru kalian? Yuk kita mulai coba. Misalnya ketemu soal seperti ini, ya. Pada gambar di samping ada lingkaran yang berpusat di O yang merupakan lingkaran dalam segitiga ABC, panjang AB-nya diberikan, AC diberikan, BC juga diberikan. Disuruh atau diminta dihitungnya itu panjang dari jari-jari lingkaran dalam segitiga. Oke, yuk kita coba buat. Pertama kita cari keliling segitiganya dulu. Oke, keliling segitiga. Berarti keliling segitiganya ini adalah 5 tambah 12 tambah 13 ya. 5 ditambah 12 ditambah 13. Nah, berapa tuh hasilnya tuh? 30. Oke. Lalu kita cari S-nya. Berarti nilai S-nya ini adalah setengah dari 30, yaitu 15 cm. Oke, baru kita cari luas segitiganya ini. Nah, ini saya ajarkan kalau misalnya perhitungan tanpa menggunakan kalkulator ya. Jadi 15, di sini ada 15 dikurang 5. Lalu 15 dikurang 12 dan 15 dikurang 13. Oke. Sama dengan akar 15, berarti nanti ini dikali dengan 10. Lalu yang ini dikalikan dengan 3. Dan selanjutnya berarti 15 dikurang 13 yaitu 2 ya. Oke. Selanjutnya jika tidak menggunakan kalkulator, ini saya sarankan kita pecah nih angkanya nih supaya nggak terlalu besar-besar. 15 itu kita sederhanakan jadinya 3 dikali 5 ya. Berarti kalau 10 itu 2 dikali 5. 3 udah sederhana, 2 sudah sederhana ya. Nah, yang saya harapkan di sini kalau misalnya sudah sederhana seperti ini, kita ambil nih yang kembar. Ini ada kembar ya, ada 2 nih. Kita ambil 1 aja. Ya. Lalu 5-nya ada 2 juga, ada kembar nih ya. Kita keluarin 1 aja. Ini juga sama. Kita keluarin 1 aja, 3-nya berarti. Nah, dapat nih luasnya nih. Berarti luasnya sekarang adalah 30. Oke. Setelah dapat nilai luasnya, baru kita mulai menghitung panjang jari-jari lingkaran dalam. Tadi rumus jari-jari lingkaran dalamnya adalah luas per S kecil. Jadi di sini luasnya adalah 30 dibagi dengan 15 atau hasilnya adalah 2. Oke. Dapat jari-jarinya sekarang ya. Lalu untuk pertanyaan B, bagaimana kalau misalnya pertanyaannya itu panjang BF, panjang CE dan juga panjang AE? Ya. Nah, ini saya ada triknya sedikit ya. Kalau misalnya kita mau ngitung nih panjang BF. Ya. Yang B ini kan titik sudut segitiga. Jadi kita cariin titik sudutnya, ya. Kalau misalnya BF yang dicari titik sudutnya itu B besar, ini cara mencarinya berarti S dikurang B kecil. Ya. Jadi di sini kalau misalnya kita hitung 15 dikurang nilai B kecil berapa? B
B kecil itu kan ada di hadapannya, yaitu ini nih panjang AC berarti ya. Dan panjang AC itu adalah 12 cm. Kita taruh di sini 12. Oke. Dapat di sini 3. Ya. Lalu berikutnya, kalau misalnya mau mencari panjang CE, berarti nanti ini S dikurang C kecil, karena tadi C-nya kan C besar di sini ya. Berarti kita pakai yang huruf C kecilnya ya, atau variabel C kecilnya, atau panjang sisi C kecilnya. Jadi nanti di sini 15 dikurang dengan C kecil ada di sini nih, yang di hadapannya C besar, yaitu panjang sisi AB ya, 5 cm ya. Dapat di sini 10. Oke. Lalu kalau misalnya yang kita belum ke bagian C, masih ada lagi pertanyaannya, yaitu panjang AE. Kalau misalnya panjang AE, berarti cara mencarinya adalah S dikurang A kecil ya. Nah, S dikurang A kecil, berarti A kecilnya itu adalah di panjang BC ini ya, di hadapannya A besar ini. Oke. Jadi nanti di sini perhitungannya 15 dikurang 13. Dapat 2 cm. Oke. Baru kita maju lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu panjang OB. Ya. Nah, di panjang OB ini cara mencarinya nih, OB. Dia ada siku-siku di sini ya. Yang jelas siku-siku di sini berarti O sampai D ini adalah jari-jari. Ya. Panjang BD-nya bagaimana? Nah, panjang BD itu boleh juga kalau misalnya kalian mau nyari ulang. BD itu S dikurang B kecil. Ya, berarti panjang BD sama kayak panjang BF ya. Yaitu tadi 3 cm. Nah, panjang OB kita Pitagoras. Pitagoras itu dari yang alas kuadrat. Ini alasnya, alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi di sini kita alasnya itu panjang BD yaitu 3 kuadrat ditambah dengan tingginya panjang OD. Nah, OD ini adalah jari-jari ya, jari-jari lingkarannya, yaitu tadi 2 cm. Oke. Dapat nanti di sini 9 ditambah 4, atau panjang OB-nya berarti akar dari 13 cm. Oke. Nah, sekarang kita maju lagi ke nomor 2. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah sekian, 10, 17, dan 21. Ya. Diminta hitung panjang jari-jari lingkaran dalam dan juga jari-jari lingkaran luarnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau hitung dulu luasnya ini, kita cari kelilingnya dulu ya, kayak tadi ya. Karena segitiga ini belum tentu segitiga yang siku-siku. Jadi kita jaga aman, kita hitung kelilingnya dulu dengan kita menambahkan semua sisinya ini. Ya. Berarti ini 10 tambah 17 ditambah dengan 21. Oke. Dan hasilnya adalah 48. Oke. Lalu berarti S-nya nilainya setengah dari kelilingnya ini ya. Berarti S-nya ini nilainya adalah 24 ya. Setengah dari 48 itu 24. Oke. Baru kita hitung luasnya. Luas sama dengan akar 24. Sininya ada 24 dikurang dengan 10. Lalu 24 dikurang dengan 17. Dan yang terakhir 24 dikurang dengan 21. Oke.
Jadi di sini nanti ada 24 dikali dengan 14 dikali lagi dengan 7 dikali lagi dengan 3. Oke, lalu sama seperti yang tadi kita pecahin lagi dalam bentuk yang sederhana 24. Nah, kalau bisa kita berpikirnya itu 24 bisa dibagi bilangan kuadrat berapa? Misalnya kan 4 ya. 4 dengan 6. Lalu ada 14. 14 sederhananya berarti 2 dengan 7. Lalu nanti ada 7 dan 3. Oke, yang ini dari yang 24, ini dari 14, ini 7 ya dari 7 ini, 3 ya dari 3 ini. Oke, baru. Nah, mau sederhanain lagi boleh ya, kita sederhanain lagi biar gampang dalam memfaktorkannya untuk keluarin dari akarnya nanti ya. 6 ini kita bisa sederhanain lagi jadi 2 kali 3. Jadi nanti di sini ada 4, 2 kali 3 dikali dengan 2 yang sini ya. Lalu 7, 7, 3. 7, 7, 3. Oke. Baru kita hitung deh. 4 bisa diakar, karena 4 bisa langsung diakar, langsung aja 2. Lalu kita lihat lagi ada yang kembar nggak nih? Ada ya yang kembar, 2 dengan 2 yang ini. Berarti keluar lagi sendiri ya keluarnya. Lalu yang 3 ini sama, ada kembar, jadi keluar lagi sendiri. Terakhir kembar lagi, berarti keluar lagi satu aja angkanya. Tadinya 7-nya ada 2, keluarnya satu angka aja. Baru kita hitung nih ya, 2 kali 2 kali 3 kali 7. Oke, dimana hasilnya nantinya adalah 84. Oke, nah kita udah dapat luas segitiganya. Bagaimana nih untuk mencari panjang jari-jari lingkaran dalam dan juga lingkaran luar segitiganya? Oke. Nah, kalau tadi panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga ya, lingkaran dalam segitiga nih ada sepotong di sini. Jari-jarinya, cara mencarinya adalah jari-jari sama dengan luas per S. Oke, jadi dapat nanti angkanya 84 dibagi dengan 24. Oke, udah tinggal kita hitung. Misalnya 84 ini kan tadi itu ada yang 7 dikalikan dengan ini ya, 4 kali 3, 4 kali 3 12. Berarti ini ada 12. Lalu ini ada 7. Ya. 12 dengan 7 di sini. Di sini ada 24. Yang jelas 24 sama 12 itu bisa kita langsung coret. Yang atas jadi 1, yang bawah jadi 2. Jadi 7 per 2 atau 3,5 untuk panjang jari-jari lingkaran dalamnya. Ya. Lalu bagaimana dengan lingkaran luarnya? Ya, sama juga kita hitung lagi. Cuma untuk panjang jari-jari lingkaran luar itu kan ada perkalian nih, panjang sisinya D kali E kali F per 4 kali luas. Oke. Jadi di sini angkanya mungkin agak jadi sedikit besar, yaitu DEF-nya di sini berarti panjang sisi-sisi segitiganya 10, 17 dan 21. Ya. Yang ini nih 10, 17 dan 21 per 4 dikali luasnya. Berarti tadi luasnya ini ya, 84 ini ya. Nah, kita masukin. Nah, saran saya di sini kita coret-coret ya. Nah, 10 coret, ini sisa 5. Bawahnya sisa 2. Oke. Tadi 84 ada
bisa kita pecah lagi jadi 12 sama 7 ya. Yang ini ya. 12, 7. Di sini ada 17 dan 21. 21 itu yang jelas kita bisa pecah dengan 3 dan 7. Berarti di sini 7-nya bisa hilang. 3 bisa kita coret sama ini. Sisanya di sini adalah 4. Oke, berarti atasnya itu ada 5 dengan 17. Per bawahnya ini ada 2 dengan 4. Jadi hasilnya adalah bawahnya ini 8, atasnya itu 5 kali 17, yaitu nilainya adalah 85. Jadi hasilnya 85 bagi 8. Oke, atau kalau misalnya dalam pecahan campuran berarti 10, 5 per 8. Itu adalah panjang jari-jari lingkaran luar segitiganya. Oke, sekian kiranya soal-soal yang kita bahas untuk hari ini atau pada sesi ini ya. Ini soal dari yang nomor 1 dan nomor 2. Mungkin jawaban nomor 2 tadi agak potong, tapi nah ya kurang lebih kayak gini ya. Oke, semoga ini bisa membantu dalam pelajaran adik-adik sekalian di sekolahan ya. Terlebih lagi dalam masa COVID ini, semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan juga semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, terima kasih semuanya. Semoga video ini dapat membantu kita semua ya. Oke, dadah.